Ini adalah part ke-7 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-16. Pasal Ezra dan Nehemia telah menjadi sasaran kritik yang banyak karena pasal itu penuh dengan kekaburan dan karena pasal-pasal tersebut menceritakan tentang suatu periode sejarah periode abad ke-4 sebelum Masehi yang sampai sekarang belum jelas benar kecuali jika kita pakai dokumen di luar Bible. Di antara pasal-pasal yang mengenai sejarah terdapat pasal Tobit, Judith, dan Esther. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat perubahan-perubahan terhadap sejarah seperti pergantian nama-nama orang dan kejadian-kejadian yang tak pernah ada. Semua itu dilakukan untuk sesuatu maksud keagamaan. Pasal-pasal tersebut lebih merupakan berita-berita yang bersifat petunjuk-petunjuk moral, akan tetapi penuh dengan kekeliruan sejarah. Mengenai dua pasal Makabe yang membicarakan kejadian-kejadian abad ke-2 sebelum Masehi, dapat dikatakan bahwa pasal itu meriwayatkan sejarah dengan baik dan mempunyai nilai yang besar. Dengan begitu, maka pasal-pasal sejarah merupakan kumpulan yang pincang yang dengan berbarengan ditulis secara ilmiah dan secara khayalan. Pasal-pasal kenabian. Pasal-pasal kenabian ini memuat ajaran-ajaran nabi-nabi yang namanya tersebut dalam perjanjian lama terpisah dari nama-nama nabi-nabi yang besar seperti Musa, Samuel, Elias, dan Elisa, yang ajaran-ajarannya dimuat dalam pasal-pasal lain. Pasal-pasal kenabian ini meliputi periode dari abad ke-8 sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kita dapatkan pasal-pasal Amos, Hosea, Asyah, atau Yesaya, dan Micah. Amos masyhur karena protes-protesnya atas ketidakadilan sosial. Hosea masyhur karena ini telah melakukan kesalahan keagamaan sehingga terpaksa menerima penderitaan jasmani. Ia dipaksa kawin dengan seorang pelacur suci penganut agama kafir. Ia menderita sebagaimana Tuhan menderita karena makhluknya yang tidak mengikuti petunjuknya, tetapi Tuhan telah tetap mencintai mereka. Yesaya adalah seorang tokoh politik. Ia menguasai kejadian-kejadian karena raja-raja minta nasihat darinya. Ia adalah seorang nabi kebesaran. Di samping karya pribadinya, petua-petuanya disiarkan oleh murid-muridnya sampai ke abad 3 sebelum Masehi. Seperti protes terhadap ketidakadilan, takut kepada Tuhan, hukum Tuhan, pengumuman tentang akan adanya pembebasan pada waktu orang Yahudi dalam pengasingan, pengumuman bahwa orang Yahudi akan kembali ke Palestina. Dalam Yesaya 2 dan 3, persoalan kenabian berbarengan dengan persoalan politik. Ramalan Micah yang hidup pada waktu yang sama dengan Yesaya bertitik tolak dari ide yang sama. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Zebhaniah, Jeremiah, Nahum, Habakuk menjadi masyhur karena ajaran-ajarannya. Jeremiah mati dibunuh. Petua-petuanya dikumpulkan oleh Baruch. Kemudian mungkin ia adalah pengarang Lamentation, nuduk atau tangisan. Pengasingan di Babylon pada permulaan abad ke-6 sebelum Masehi menyebabkan adanya aktivitas kenabian yang intensif. Tokoh besarnya adalah Ezekiel sebagai seorang yang menenteramkan teman-temannya dan memberikan harapan kepada mereka. Pasal Obadiah ada hubungannya dengan kesengsaraan Yerusalem yang telah jatuh di tengah musuh. Setidaknya pengasingan yang selesai pada tahun 538 sebelum Masehi. Nabi Hagai dan Hariah menunjukkan aktivitas dalam menganjurkan membina temple kembali. Setelah temple dibina kembali, kita dapatkan pasal Malachi yang berisi petua-petua spiritual. Mengapa pasal Jonah dimasukkan dalam pasal-pasal kenabian meskipun perjanjian lama tidak menyebutkan teks khusus? Jawabannya, Jonah adalah suatu sejarah yang dapat memberi kesimpulan pokok, yaitu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Pasal Daniel adalah suatu pasal yang kabur, dan menurut ahli-ahli tafsir Kristen, ia merupakan pasal yang sulit, tertulis dalam 3 bahasa yakni Ibrani, Aramik, dan Yunani. Pasal
Daniel adalah suatu karangan dari abad kedua sebelum Masehi. Pengarangnya ingin meyakinkan bangsanya yang hidup dalam zaman kesusahan yang mendalam bahwa saat kebebasan sudah dekat. Ini adalah untuk menjaga keimanan mereka. Edmond Jacob. Pasal-pasal tentang syair-syair dan hikmah. Pasal-pasal ini merupakan kumpulan tulisan yang mempunyai keseragaman literal yang nyata. Yang pertama adalah psalm, nyanyian, yang merupakan puncak dari puisi Ibrani. Sebagian terbesar disusun oleh Nabi Daud, sebagian lagi oleh para pendeta dan orang-orang Levi. Temanya adalah memuja Tuhan, mendoa, memohon, dan meditasi. Fungsi-fungsinya adalah liturgi, yakni dibaca waktu sembahyang. Pasal Job merupakan pasal hikmah dan takwa tertulis pada tahun 400 sampai 500 atau 500 sebelum Masehi. Lamentation, tangisan karena jatuhnya Yerusalem, ditulis pada permulaan abad ke-6 sebelum Masehi, mungkin ditulis oleh Yeremia. Kita juga harus menyebutkan Song of Songs, suatu kumpulan nyanyian tentang cinta kepada Tuhan. Book of Proverbs, kumpulan kata-kata Nabi Sulaiman dan orang-orang bijaksana di istananya, dan Ecclesiastes atau Kohelet, di mana orang memperdebatkan antara kebahagiaan dunia dan kebijaksanaan. Bagaimana kumpulan yang sangat berbeda-beda dari segi isinya, dan pasal-pasalnya ditulis selama paling sedikit 700 tahun dan mempunyai sumber-sumber yang sangat berbeda. Kemudian semua itu dipadukan dan dimasukkan dalam satu buku. Bagaimana kumpulan semacam itu dalam beberapa abad dapat merupakan suatu yang tak terpisah-pisah dan menjadi kitab mengenai wahyu Yahudi Kristen, Judeo-Christian Revelation, dengan sedikit perbedaan-perbedaan menurut kelompok, dan menjadi hukum kanon, yakni suatu kalimat Yunani yang mengandung arti tidak boleh disentuh. Pengumpulan bahan-bahan perjanjian lama tidak terjadi pada zaman Kristen, akan tetapi masih dalam zaman Yahudi, dan dimulai secara pasti pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pasal-pasal lainnya dimuat sesudah pasal-pasal pertama, tetapi perlu kita ingat bahwa 5 pasal pertama yang merupakan Taurat atau Pentateuch selalu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal lain. Kemudian orang menambahkan pasal-pasal Taurat itu dalam pengumuman para nabi, siksaan Tuhan bagi orang yang berdosa, serta janji-janji mereka. Karena Taurat sudah merupakan pasal-pasal yang diterima rakyat pada abad ke-2 sebelum Masehi, konon pada nabi sudah jadi. Pasal-pasal lain seperti psalms yang dipakai untuk sembahyang, ditambah pula bersama dengan Lamentation dan Book of Proverbs atau Job. Agama Kristen, atau lebih tepat pada permulaannya agama Yahudi Kristen, sebagai yang kita lihat nanti, yaitu agama yang telah banyak dipelajari oleh sarjana-sarjana modern seperti Kardinal Danielio. Agama Kristen sebelum mengalami perubahan-perubahan pokok yang disebabkan oleh pengaruh Paulus telah menerima warisan perjanjian lama. Para pengarang Injil sangat tertarik kepada perjanjian lama. Akan tetapi, jika kita melakukan pembersihan terhadap Injil 4 dengan menghilangkan hal-hal apokrif yang misterius, tidak benar, atau tidak autentik, kita tidak perlu melakukan hal yang sama untuk perjanjian lama. Ini berarti bahwa kita menerima seluruh atau hampir seluruh isi perjanjian lama. Siapakah yang berani mempersoalkan suatu mengenai kumpulan-kumpulan yang pincang ini sampai akhir abad pertengahan? Sedikitnya di barat tidak ada atau hampir tidak ada. Semua akhir abad pertengahan sampai permulaan abad modern telah timbul beberapa kritik. Kita sudah membaca sebagian kritik tersebut pada permulaan buku ini. Akan tetapi gereja-gereja selalu dapat memaksakan kekuasaannya. Suatu kritik autentik mengenai teks memang sudah ada sekarang. Akan tetapi jika para pendeta-pendeta spesialis dapat mempergunakan pikiran lebih banyak untuk menyelidiki perincian-perincian dari bermacam-macam persoalan, mereka kemudian berpendapat bahwa lebih baik jangan masuk terlalu jauh dalam hal-hal yang sukar. Nampaknya mereka itu tidak menyelidiki hal-hal yang sukar itu dengan sinar pengetahuan modern.
Jika kita mau mengadakan perbandingan dalam sejarah, apalagi kalau terdapat persesuaian antara mereka dan Bible, mereka itu belum berhasrat sungguh-sungguh untuk melakukan perbandingan yang mendalam dan belak-belakan dengan ide-ide ilmiah yang mereka rasakan akan menyanggah ide-ide tentang kebenaran isi Injil yang sampai waktu ini tidak pernah dibantah. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 19 Perjanjian Lama dan Sains. Sekian, bye-bye.